Tapi Daud tidak akan mencari kepada orang lain. Dia tahu dia harus mencari kepada siapa? Dia cari kepada Tuhan. Sore hari ini temanya adalah terobosan untuk membawa kemenangan. Ia akan diambil dari kehidupan Daud. Ya, Daud itu banyak sekali cerita yang bisa kita ambil. Dari dia mendapatkan kemenangan, dari dia mendapatkan suatu perbuatan yang tidak berkenan di hati Tuhan, dari dia mendapatkan tantangan yang besar, sampai dia juga mendapatkan segala sesuatu yang dia dapatkan, ya. Nah, kita akan melihat kejadiannya itu adalah di keadaan di Silak. Keadaan di Silak, ya, keadaan Daud di kota Silak. Susah nggak ya ngomong Siklak? Oke lah, Siklak lah, oke. Susah juga sih ngomongnya, oke. Nah, itu ada di 1 Samuel 30 ayat 3. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawannya. Keadaan saat itu adalah saat di mana Daud itu dikejar-kejar oleh Saul. Dan dia tidak mempunyai tempat. Dan dia pergi ke bangsa Filistin. Cerita sebelumnya, ya. Pada saat pergi ke sana, dia ketemu dengan Raja Akis, ya. Dan dia meminta satu tempat untuk dia berteduh, untuk dia membuat satu kehidupan lah di sana, ya. Nah, pada saat itu dia juga dipercaya oleh raja itu. Karena kenapa? Karena Daud itu selalu cerita, saya pergi berperang untuk berperang melawan Israel. Tapi kan kenyataannya enggak, ya. Dia berperang melawan orang-orang Filistin, Amalek, seperti itu, ya. Akhirnya raja itu oh iya, bagus, itu bagus sekali. Sehingga nanti kalau Daud itu enggak disukai oleh bangsanya, gitu, ya. Nah, akhirnya suatu hari karena udah dipercaya, dia juga disuruh ikut untuk berperang melawan Israel lagi. Tapi komandannya melihat Daud, dia nggak mau, suruh dia pulang. Pada saat dia pulang ke kota yang dia tinggal, dia melihat kota itu habis terbakar dan semua orangnya ditawan, termasuk istrinya juga, ya, kedua istrinya, termasuk anak-anak kecil, anak perempuan, anak laki, tua dan muda, bahkan harta bendanya juga nggak ada. Jadi habis itu kotanya. Dalam keadaan itu, ya, dalam keadaan dia melihat keadaan yang seperti itu, ya, di dalam 1 Samuel 30 ayat 5 dikatakan juga kedua istri Daud ditawan, ya. Jadi dia ada dalam keadaan sangat-sangat terjepit. Dia tidak tahu apa-apa yang harus dia kerjakan. Terobosan apa yang dia lakukan? Satu, dia tidak mencari orang. Dia tidak mencari manusia. Dia tidak mencari kepada dirinya sendiri. Bahwa biasanya orang kalau dalam keadaan seperti itu apa yang dicari? Pasti dia akan mencari satu teman. Ya kan? Dalam keadaan segala sesuatunya habis dalam hidupnya, ya, dalam titik yang terendah dia akan mencari teman. Atau dia akan mencari dirinya sendiri melalui kekuatannya sendiri. Tapi Daud tidak. Daud melihat satu, terobosan yang dilakukan Daud satu. Dan Daud sangat terjepit. Artinya sudah tidak bisa diapa-apakan, sudah tidak ada jalan, mentok segala-galanya. Karena rakyat yang mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Orang-orang yang dibawa Daud itu adalah bukan orang yang biasa. Ternyata di 1 Samuel 22 ayat 2 dibilang apa? Orangnya yang dalam kesukaran, yang dililit utang, ya, tukang-tukang utang, ya, sakit hati. Kalau orang udah sakit hati, kalau disakitin lagi apa yang dia lempar aja pakai batu, ya kan? Anda kalau lagi kecepit bertemu dengan orang yang disakiti, apa yang akan dibuat? Mulut akan, keluarga binatang akan keluar semua. Karena kenapa? Karena dalam keadaan terjepit dan Anda saat itu kena bertemu dengan orang yang sakit hati, itu akan melupakan setiap keluar dari lidah bibir itu tidak akan memberkati. Itulah manusia. Tapi Daud tidak akan mencari kepada orang lain. Dia tahu dia harus mencari kepada siapa? Dia cari kepada Tuhan. Dan Daud menguatkan kepercayaan pada Tuhan Allahnya. Karena kenapa?
Karena dia tahu kesukaannya dia adalah cuma satu, mencari Tuhan. Di mana dia lihat Mazmur, banyak dikatakan lebih baik 1 hari di pelantara Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Hatiku haus akan Engkau Tuhan. Artinya Daud itu ada satu kesukaan dia, pada saat kejepit, pada saat mentok, pada saat gak punya jalan untuk melakukan apapun juga, karena udah gak bisa apa-apa, dia akan cari satu, Tuhan. Ya. Dia memperkuat kepercayaannya. Bagaimana dia memperkuat kepercayaannya? Karena dia tahu Tuhanlah kekuatan bagi dia. Ya, Tuhanlah yang akan memberi satu kekuatan. Mazmur 28 ayat 7 dia katakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. 2 hari yang lalu aku pun lagi batuk, tenggelam lah, pulang kerja pluk tidur, pulang kerja pluk tidur. Dopeng pun aku nggak ikut, ya, sampai Desi tanya, aku nggak tahu bangun tuh jam 11 udah amin kayaknya itu dopengnya. Karena apa? Karena kondisi nggak tahu kenapa terserang batuk. Puji Tuhan hari ini saya udah bilang sama Tuhan, aduh besok aku harus naik ke atas. Bagaimana kalau oho-oho di sini nggak lucu, karena soal oho-oho saya akan keluar air mata gitu. Saya takut, saya bilang, saya percaya deh Tuhan pasti kasih kekuatan pada saya, ya kan? Pasti Tuhan yang akan memampukan. Karena kenapa? Saya nggak tahu bagaimana, saya harus, nggak mungkin saya bilang, papi, aduh saya udah nggak enak badan, nggak mungkin. Waktunya udah kepepet, terjepit sekali. Hari Rebo, hari Kamis, hari Rebo, hari Kamis, hari Jumat, tidak mungkin kan? Seakan-akan bisa saya, pasti saya percaya papi juga akan cari. Tapi saya nggak mampu. Saya tahu bahwa Tuhan yang akan memberi kemampuan bagi saya. Ya, saya percaya, makanya saya mempercayakan kekuatan saya. Tuhan, saya percaya. Saya percaya bisa menyampaikan apa isi hati Tuhan. Aku bilang. Nah, bagaimana kalau saya mencari orang, ya, pasti tidak akan seperti yang hari ini dapatkan. Karena kenapa? Karena di dalam Tuhan, Tuhan akan mengubah segala sesuatunya. Karena dialah kekuatanku. Aku berdiri karena dia. Tadi pagi masih batuknya ini banget. Semalam anakku udah bilang suaranya udah gak beres. Aku bilang, Tuhan gak mungkin, besok pasti beres, aku bilang. Dan tadi pagi masih di kantor, worok keluar semua lagi. Puji Tuhan, sampai sini saya tidak ada masalah. Karena Tuhanlah penyembuh bagi kita. Dan di menara doa didoakan juga. Itulah khasiatnya perkumpulan orang-orang percaya. Jangan jauhkan diri dari perkumpulan orang-orang percaya. Saling menopang, saling menguatkan, dan saling menjaga. Amin. Nah itulah. Dan Daud tahu kekuatan itu dari Tuhan. Ya. Bagaimana dia mengerti akan posisi itu? Karena kesukaannya dia dekat dengan Tuhan. Ya. Dan dia juga tahu Tuhan itu penolong bagi dia. Di Mazmur 42 dia kata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Di saat terjepit, di saat tidak ada apa-apa, emang kita pun membutuhkan kepada manusia juga untuk menolong. Secara jasmani kita membutuhkan, karena secara fisik kita membutuhkan interaksi, ya. Tetapi yang pertama yang kita dapatkan adalah langsung ke atas. Kita percaya bagaimana Tuhan akan menolong. Kenapa? Karena kita melihat pekerjaan tangan Tuhan dalam hidup kita yang sebelumnya. Bagaimana dia menjaga, bagaimana dia membimbing, bagaimana dia mengatakan yang tidak ada bisa menjadi ada. Ya kan? Itu yang akan membuat kita tuh semakin kuat. Ya. Secara manusia per manusia aja, ya. Kalau saya percaya pada seseorang, pasti saya akan menguatkan kepercayaan kepada dia, ya kan? Karena kenapa? Dia orangnya baik, ya. Dia orangnya penolong, dia juga suka mensupport saya. Kita kan memperkuat kepercayaan pada dia kan? Ya, secara manusia, apalagi secara dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan memberikan pengharapan seperti tadi. Pujiannya hanya Tuhan yang memberi pengharapan dan kepastian. Bagaimana kita melihat Tuhan itu bekerja. Amin. Dan yang kedua, bagaimana Daud itu, ya, mendapat terobosan yang baru itu di dalam 1 Samuel 30 ayat 7. Lalu Daud memberikan perintah kepada Abiyar
bin Ahimelek, bawalah efod ini kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu pada Daud. Dia tahu menghormati yang lebih tua. Baju efod itu dipakai oleh seorang imam besar pada zaman Musa, ya, dan itu berlaku terus. Dan dia tahu apa yang wajib dia lakukan pada saat dia kepepet. Dia membutuhkan satu pertemuan dengan Tuhan karena dia membutuhkan satu jawaban. Dia datang kepada imam besar, dia minta baju efod. Untuk apa? Untuk melengkapi dia untuk datang kepada Tuhan, untuk masuk ke dalam hadiratnya, untuk bertanya dengan Tuhan. Ya, dia menghormati orang yang dipercayakan oleh Tuhan dengan ketetapan dan aturan yang Tuhan sediakan. Tidak sama dengan Saul. Saul, ada satu kejadian, Saul tidak menghormati Tuhan. Dia tidak menghormati juga Nabi Samuel yang saat itu disuruh tunggu, jangan mempersembahkan persembahan sebelum Nabi Samuel datang. Karena ketakutan, Saul langsung mempersembahkan dan Tuhan tidak berkenan. Tapi Daud tahu posisinya bahwa untuk menghadap Tuhan dia harus meminta kepada imam besar untuk membawakan efod padanya. Dia menghormati, dia mentaati aturan dan ketetapan yang Tuhan berikan, dan dia masuk ke dalam Tuhan. Saat ini perjanjian baru, kita duduk diam di perjanjian baru. Imam besar kita adalah Tuhan Yesus. Dia mati di kayu salib dan dia sudah merobek takbir yang memisahkan kita dengan Allah Bapa. Kita sekarang tidak perlu memakai apapun juga. Kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati, kapan saja, dimanapun saja datang kepada Tuhan. Hanya untuk satu tujuan, menikmati hadiratnya. Di dalam saat teduh, di dalam keseharian, di dalam pekerjaan, kita bebas sama sekali. Terobosan baru itu tidak usah menunggu, aduh saya butuh doa nih, cepet-cepet ya, cari tempat apa, tidak. Saat kapanpun juga, dimanapun juga, kita bisa datang menghadap Tuhan, bebas. Dan Tuhan ada di setiap saat, ya. Tidak, Tuhan tidak, nanti tunggu ya, tidak. Tuhan ada dan Tuhan akan menjawab, ya. Itu yang diberikan kepada kita. Ibrani 9 ayat 11 berkata, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya tidak termasuk ciptaan ini. Tuhan Yesus bukan masuk dalam ciptaan, tetapi dia diutus Allah Bapa untuk satu karya penebusan, dan dialah imam besar kita. Dialah imam besar kita, dialah pendoa syafaat kita. Apa yang kita bawa di hadapan Tuhan? Hanya nama Yesus, ya. Hanya nama Yesus yang memberi kepastian, hanya nama Yesus yang membawa pengharapan, dan hanya nama Yesus itulah jalan, kebenaran dan hidup. Akulah pintu. Tidak ada satu jalan, hanya anak-anak dia. Tidak ada satu pintu, hanya ada dia. Dan akulah terang yang menerangi dunia ini. Dia hidup di dalam kita. Jadi hari-hari ini untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, yuk kita kuatkan kepercayaan kita pada Tuhan. Semakin kita kuat, semakin kita tidak goyah di dalam badai apapun juga. Semakin kita mencari nama Yesus, semakin kita tahu nama itu berkuasa dan ajaib, bahkan dahsyat di dalam apapun juga. Amin. Dan yang ketiga, pada saat datang kepada Tuhan, ya, Daud nggak cuma datang begitu aja. Daud datang masuk dalam satu hubungan intim. Dia datang di dalam pada Tuhan, dia bertanya-tanya, ngobrol-ngobrol sama Tuhan. Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah saya menyusul dia? Nah, kita pun sama. Kalau hari-hari ini kita punya permasalahan, Tuhan, saya nggak bisa apa-apa. Bisa nggak saya selesaikan? Bisa jalan keluarnya apa? Ya, setiap dari kita banyak pergumulan, nggak mungkin nggak. Ya, kita bisa berkomunikasi. Ya. Dulu saya selalu cuma laporan, Tuhan, trek dari ujung A sampai ujung Z. Ya, saya nggak ngerti bagaimana menunggu jawaban Tuhan karena nggak sabar juga. Sifat manusia adalah satu, pengen tanya, pengen dapat gitu loh. Dan dapatnya yang diharapkan gitu.
Ya, kita mematok dan mematok Tuhan untuk jawaban yang sesuai dengan apa yang kita minta. Ya. Sedangkan Tuhan tidak. Tuhan, kita harus datang dengan hati yang mempunyai ucapan syukur, dengan menunggu jawaban dari Tuhan, dan dengan kesabaran dan kesetiaan. Ketaatan yang menuntun kita untuk mendapat jawaban. Daud, saya percaya, tidak dengan sembarangan ya, tidak dengan sembarangan. Dia datang karena keadaan dia udah terhimpit, udah nggak bisa apa-apa. Orang-orang begitu marah dengan dahsyatnya kepada dia, ya, karena dia pemimpin. Dia marah dengan dahsyatnya. Dia membutuhkan satu kekuatan. Dia membutuhkan jawaban dari Tuhan. Dia datang pasti dengan hati yang remuk. Tuhan, apa yang harus saya kerjakan? Ya, apakah saya harus mengejarnya ataukah cuma diam? Apakah saya udah mengejar bisa menyusulnya enggak? Dan jawaban Tuhan dahsyat di sini, ya. Jawaban Tuhan bilang, kejarlah. Artinya kita harus melakukan tindakan. Kalau Tuhan sudah memberi perintah ya dan amin, kita nggak bisa tinggal diam. Ya. Saya juga pernah mengalami masalah ini. Saya pernah bertemu dengan Tuhan belasan tahun yang lalu, dan saya juga pernah mengatakan sesuatu di hadapan Tuhan. Istilahnya nasar ya. Dan saya baru menyadari nasar itu baru-baru ini gitu, berapa tahun ini ya. Nah, saya tidak langsung melakukannya dan tidak langsung ada di dalamnya. Karena kenapa? Saat itu karena saya rasa karena terlalu muda, karena emosi ya. Aku cuma menyadari kayak terlalu muda, emosi. Tapi dipikir-pikir sebenarnya tidak. Tuhan itu menetapkan jalan langkah saya ya. Pada saat itu setiap apa yang Tuhan berikan kepada kita, kejar, kita harus melakukan, bukan cuma diam. Setelah dapat jawaban dari Tuhan, bukan oh iya, enggak. Kita lakukan, kita tindak lanjutin apa perintah Tuhan, supaya firman itu benar-benar bekerja. Kita ingin mendapatkan sesuatu yang dahsyat, tetapi kita tidak pernah mau melangkah dan melakukan. Bagaimana Tuhan bekerja? Tidak akan pernah ada di dalam kehidupan kita, ya kan? Dan yang terakhir, apa yang dia dapatkan? Hasilnya. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar, sampai anak laki-laki dan perempuan, dan dari penjarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya dibawa Daud kembali. Kemenangan yang Tuhan berikan adalah tidak ada yang hilang. Tidak ada yang hilang. Ya. Saya akan memberi satu kesaksian. Akhir bulan yang lalu, akhir bulan 10 ya yang lalu, saya liburan seminggu lebih dikit ya, seminggu 8 hari, pergi ke Jepang ya bersama anak saya. Liburan itu memang saya udah rencanakan udah setahun yang lalu ya. Tadinya mau bulan 5, akhirnya gak jadi karena tidak bisa mendapatkan hari libur dari perusahaan, gak diizinkan. Jadi saya akhirnya pindah ke bulan 10. Nah, waktu saya menetapkan itu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ingin mendapatkan satu perjalanan yang istimewa, yang akan menjadi satu kenangan dan akan menjadi sesuatu yang membuat saya ini lebih mengenal Tuhan, dan lebih saya juga bisa berdua dengan anak dalam perjalanan ini ya. Dan saya minta Tuhan untuk menuntun, karena perjalanan ini istimewa, perjalanan yang tidak pernah saya lakukan, yaitu keinginan saya, yaitu nyetir dari satu kota ke kota lain ya. Dan akhirnya itu terpenuhi ya. Tapi itu kan berhubung anakku kan dari yang 1 tahun lalu sampai akhirnya kita melakukan perjalanan itu kemarin, itu 1,5 tahun setelah dia mendapatkan SIM di sini. Dia sebenarnya dulu udah pengen dapat SIM, tapi saya nggak mau gitu ya. Karena kenapa? Karena di Hong Kong buat apa ya? Transportasi begitu enaknya, ngapain punya mobil gitu kan? Nah, akhirnya kita melakukan perjalanan. Hari pertama nyampe Osaka nggak ada, oke. Hari kedua kita pergi ke tempat sewa mobil ya. Aku tanya anakku siap nggak? Siap. Padahal dia nggak pernah loh. Sejak 1,5 tahun dia menyentuh mobil, dia tidak menyentuh mobil sama sekali nggak. Dan perginya hari itu. Oke, mantep. Dan aku juga damai sejahtera, mantep banget. Udah pergi deh. Kita pergi, kita sewa. Pertama kali dia pegang, karena belum pernah di dalam garasi, dia rada kaku gitu ya.
Oke, udah kaku, udah tenang, oke jalan. Ya, Tuhan itu baik bener. Ya. Kita nggak lihat GPS, aku nggak ngerti. Dia juga lagi nyetir, dia gini repot, bahasa nggak tahu. Oke, udah keluar, mau ke jalan tol. Harusnya dari situ ke jalan tol tuh deket, 5 menit nyampe. Tapi karena kita berdua jadi bingung-bingungan, akhirnya nyelonong gitu, muter-muter, akhirnya 10 menit kemudian baru 15 menit kemudian baru keluar jalan tol. Ternyata Tuhan itu memperlancar dia. Aku menikmati itu, memperlancar. Ada jalan tol masuk. Hari pertama aman, sejahtera, damai, tidak ada apa-apa. Hari kedua kita pergi. Kita melewati satu terowongan demi terowongan dari 300 meter sampai yang terpanjang 11,6 kilometer. Di saat masuk terowongan-terowongan itu aduh banyak ya, aku ngitung juga sampai lupa hitungannya. Itu saya merasakan apa? Masuk terowongan pertama 300-an. Rasanya enak. Kenapa? Karena suasananya enak ya, terang gitu. Di saat masuk terowongannya 1200 mulai, kenapa? Rada dikit gelap. Pada saat masukkan terowongan 11,6 km, 11,6 km, nyecek banget di dalam. Tuhan, kenapa yang nyecek banget? Suasananya redup, kayaknya nggak enak gitu, pengen cepat keluar. Tuhan kasih aku apa? Itulah kalau orang udah masuk masalah yang kecil, kamu bisa melewati dan nyaman. Tapi masalah udah mulai 1.200, 3.000 meter gitu ya, berarti 3 kilometer, itu akan mulai gerah kitanya. Dan kalau udah masuk yang 11,6 kilometer, kita udah sesek banget. Karena apa? Dibelit masalah habis-habisan, gak tahu jalan keluarnya. Tuhan memberitahu itu. Dan pada saat itu aku bilang, kenapa sampai begini? Karena kau yang sudah punya Roh Kudus pun lampunya redup-redup. Gak pernah mengaktifkan, tidak pernah bertanya, tidak pernah berkomunikasi. Bagaimana kau merasa nyaman di dalamnya? Dan aku merasakan itu. Aku bilang, iya benar Tuhan. Ternyata di saat kita masalah terjepit sekalipun, itu redupannya itu kita gak bisa menangkap signalnya Tuhan. Kita tidak bisa peka untuk menangkapnya dia. Ya, padahal Tuhan ada bersama dengan kita. Dan saat keluar itu rasanya nyaman. Dan malam hari itu mau pulang ke hotel. Nah, karena posisi bensin itu sudah tinggal untuk perjalanan 300 lebih kilometer lagi, saya bilang, nak kita isi bensin aja. Nah, oh ya oke. Disinilah kejadiannya. Waktu isi bensin kita harus cari tukang bensinnya di mana. Udah dapat, harus masuk ke jalan kecil, jadi dia harus belok ke jalan kecil begitu. Di situ saya melihat dia salah, ngambilnya terlalu dalam, banyak gitu. Jadi nekuknya banyak banget gitu, pasti nggak akan keberik untuk nekuk gitu. Jadi aku gitu, langsung bam, jegrek, langsung itu mobilnya itu tembok didegar sama dia. Aku kaget, waduh Tuhan. Langsung saya sendiri gelap langsung. Dan cerita pertama yang saya bilang, Tuhan Yesus tolong. Kenapa? Karena saya udah nggak tahu apa-apa. Kalau saya belum di dalam Tuhan, saya tidak akan menjadi Tuhan Yesus yang pertama. Karena itu selalu saya alami. Ya. Itu yang terletak, yang saya dapatkan, Tuhan Yesus tolong. Saya menguatkan karena saya tahu Tuhan itu ada di dalam hidup saya. Dan dia ada saat itu juga. Langsung gelap sama sekali. Akhirnya dia bilang, saya tahu dia pasti gemetar kaki. Saya juga nggak mungkin ketakutan saya transfer ke dia. Karena sekali tertransfer, dia pasti nggak akan bisa melakukan apapun juga. Akhirnya aku bilang, coba atret ke belakang pelan-pelan, langsung belok pelan-pelan. Akhirnya dia nurutin dia. Sejak itu saya nggak berani ngomong apa-apa, diam. Saya cuma bilang, Tuhan tolong, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri keberanian, Tuhan beri kakinya tenang. Karena melalui kaki kita bisa pulang, aku bilang. Kalau dia gemetar, ya apa yang terjadi? Ya, itu membahayakan sekali. Karena dia itu pertama kali nyetir dan akhirnya kejadiannya seperti itu. Saya aja yang sering-sering nyetir aja di Indonesia ditabrak orang aja udah langsung gak bisa nyetir lagi. Harus nunggu beberapa saat baru saya mengejakannya kembali nyetir lagi. Udah ditenggar habis yang sewaktu saya keluar saya lihat mobilnya, bempernya plok masuk ke bawah. Pintunya pun udah gak bisa dibuka. Aku bilang, Tuhan tolong anakku, apa yang harus dikerjakan. Dia langsung mendapat hikmat dari Tuhan. Telepon polisi. Polisi datang, beres dari jam 8:30
9 sampai jam 11 malam. Telepon asuransi, ya. Terus polisinya, kita juga nggak tahu, ya kan? Kejadian di luar negeri kita nggak tahu. Disitulah iblis bermain. Dia bilang, kamu besok tidak akan bisa pergi lanjut. Bubar semua acara. Biaya untuk perbaikan habis kamu. Itu nyata banget, iblis katakan. Aku bilang, Tuhan, dalam nama Yesus tidak akan pernah terjadi. Aku percaya perjalanan ini aku sudah minta pada Tuhan untuk ada di dalam Tuhan. Kalau ini terjadi, saya percaya. Roma 8 ayat 28. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang, kalau tidak ada itu saya juga udah drop. Karena apa? Sekali saya lihat aja, ya ampun, berapa duit itu yang harus keluar, ya kan? Dan acara bubar semua. Tapi Tuhan memberi satu ketenangan apa? Aku ada. Jangan takut, jangan bimbang. Aku menyertai engkau. Langsung Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu yang aku dapatkan. Malam selesai, aku mengucap syukur. Besok paginya anakku telepon dealer. Tempat ini sewa. Dia bilang, pergi aja ke dealernya. Karena ini Nissan, jadi pergi ke Nissan. Di sana diperiksa, tidak bisa dipakai, membahayakan perjalanan. Balik lagi ke tempat sewa mobil, ya. Langsung dia bilang apa? Oke, kontrak kita selesai di sini. Nanti akan ada pengembalian uang, ya. Sekitar 20% dikembaliin. Lumayan, aku bilang ya. Kembaliin. Dan tidak ada biaya apapun juga yang harus dikeluarkan. Ini yang benar-benar dahsyat. Aku bilang, Tuhan, tidak ada yang hilang, benar-benar tidak ada yang hilang. Cuma setengah hari aja yang hilang, ya. Dan Tuhan kembalikan, perjalanan saya langsung masuk lagi sampai akhir, tidak ada sesuatu apapun juga. Itu yang saya dapatkan. Tidak ada yang pernah yang hilang. Kalau kita menguatkan kepercayaan pada Tuhan, terobosan baru itu ada. Berapa banyak biaya yang harus dikerjakan, sekali ngelihat aja udah tahu itu. Mahal sekali, pintunya udah nggak bisa dibuka, ya. Itu berarti kan udah harus diangkat juga, ya. Tidak ada biaya. Dan yang kedua yang saya dapatkan, kalau bukan kejadian kemarin, ya, malam itu, saya tidak akan mendapatkan berkat yang kedua yang Tuhan sediakan. Kita melalui satu tempat lagi, terowongan demi terowongan, dan keluar dari terowongan yang terakhir kita ada di atas. Dan Tuhan itu memberikan satu pemandangan bagus. Memang setengah hari itu, yang pagi itu yang akan dikerjakan adalah pagi kita akan makan makanan seafood, ya, makanan udang-udang gitu, ya. Ternyata Tuhan baik, ya. Aku bilang makasih Tuhan. Ini kemungkinan supaya aku jangan makan makanan yang seperti itu, ya kan? Kenapa? Kan terkombinasi airnya, ya kan? Kalau enggak saya pasti makan makanan seperti itu. Saya nggak makan itu. Dan yang kedua, memang acaranya pagi itu adalah melihat taman juga, ya. Taman yang ada di kota itu Kana Jawa, ya. Itu mau lihat taman juga. Ternyata Tuhan memberikan taman yang terindah yang diukir oleh tangannya, bukan tangan manusia, yaitu pemandangan di atas gunung yang tidak akan pernah kita lihat. Karena selama kita masuk ke daerah situ, ya, jarang kita menemukan mobil, cuma 1-2. Dan sekali keluar terowongan terakhir itu, sekali turun di atas, pemandangannya super indah, seperti lukisan gitu. Anakku yang nyetir aja sampai bilang, wah dahsyat banget ya, hebat banget, mami foto. Aku udah terpesona, udah nggak tahu kapan fotonya. Pas mau foto kita udah turun gitu, lenyap. Dia marah karena pemandangan bagus itu. Kenapa? Dia sendiri yang nyetir bisa melihat, wah hebat banget ini. Kita nggak bisa melihat taman yang itu, tapi Tuhan memberikan taman yang ukiran tangannya dia. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Wah bagus sekali. Itulah berkat. Tuhan tidak akan pernah berhutang pada kita. Tuhan akan memberikan kembali apa yang hilang. Seperti yang Daud katakan, tidak ada yang hilang. Yang kecil sampai yang besar, itu akan dikembalikan. Ya, saat kita menabur, ya, juga tidak akan ada yang hilang. Ya, kita menabur dalam acara Natal, untuk persembahan Natal, untuk 1 jiwa 100, tidak akan ada yang hilang. Itu akan Tuhan kembalikan. Mau kecil mau besar apapun taburan kita, Tuhan kembalikan. Bahkan lebih dari apa yang kita minta. Ya, kesehatan kita, ya Tuhan belum tentu mengembalikan uang juga ya. Jangan salah pikir ya. Belum tentu mengembalikan uang. Tetapi kesehatan kita,
keluarga kita dipulihkan, ya kan? Pekerjaan kita mendapatkan yang lebih baik dari hari ini, ya kan? Pelayanan kita semakin bergairah dengan Tuhan. Kesukaan kita mencari Tuhan semakin lebih dari hari-hari yang lalu. Tuhan kembalikan. Jadi jangan berpikir, oh ya saya nabur A akan kembalikan Tuhan A. Memang ada ayatnya akan dikembalikan 30, 60, 100. Tapi bukan dalam bentuk uang. Jangan berpikir dalam bentuk uang. Tapi berpikirlah bahwa saya sehat hari ini itu adalah Tuhan yang sediakan. Saya sehat, saya bekerja, dan saya bisa memberkati orang-orang di sekitar kita. Amin. Itulah. Jadi satu terobosan yang Tuhan sediakan. 2023 bangkit jadi pemenang. Kita akan menjadi pemenang, lebih pemenang, ya. Karena itu janji Tuhan. Dan tuayan-tuayan itu sudah Tuhan sediakan. Bukan cuma besok atau besok. Tuhan sediakan. Cuma Tuhan ingin melihat hati kita. Bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Sama seperti apa yang saya dapatkan itu. Setelah saya melewati pemandangan yang Tuhan sediakan sebagai satu berkat, itu pun bukan cuma selesai. Pada saat saya di atas, kita pun akan turun ke bawah. Gak mungkin kan di atas terus. Gak mungkin. Kitanya semua kan ada di bawah kan. Kita akan ke bawah. Dan disitulah Tuhan berbicara. Karena kelokannya tajam. Kelokan-kelokan yang ada tuh tajam sekali. Bukan kelokan biasa di gunung-gunung bisa. Dia keloknya sekali kelok turun ke bawah. Udah turun belok lagi kayak ulet-ulet gitu ya. Ulet. Nah Tuhan memberitahu kepada kita. Jangan terpesona dengan berkat. Tetapi ingat, dalam perjalanan hidup kita masih ada tikungan-tikungan yang tajam. Yang harus kita lebih peka. Lebih mengandalkan Tuhan. Untuk supaya kita keluar jadi pemenang. Jangan sampai keluar dari jalannya Tuhan. Jangan sampai membelok ke kiri ke kanan hanya karena terpesona kiri dan kanan. Dan saya melihat perjalanan ini Tuhan banyak bicara. Ya, kuatkan. Di saat kita terjepit, kita tidak bisa mengatakan apa-apa. Cuma terus Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ya. Dan berapa hari yang lalu, Senin tepatnya, karena saya bilang Tuhan, kalau Tuhan memang udah menguatkan saya ingin ada satu pujian yang benar-benar terus memudahkan kita semua mengingat akan Tuhan di dalam hidup kita. Terkadang kita ini suka, karena saking banyak masuk atau bagaimana, kadang kita lupa keadaan Tuhan itu. Dan Tuhan memberikan satu pujian. Kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. Ya. Itu adalah pujian yang Tuhan berikan supaya kamu ingat dengan mudah gampang keberadaan saya di dalam hidupmu. Ingat kiri kanan kita tuh ada Tuhan, saudara. Ya, kiri kanan kita tuh ada Tuhan, gak mungkin gak ada. Dan sekeliling kita ada Tuhan. Dan di dalam kita ada Yesus. Itulah yang harus kita ingat. Gampang kan? Ya, Tuhan memberkati. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan masuk pujian. Setiap masalah akan kita hadapi, tidak mungkin tidak. Ya. Tapi satu hal, Tuhan itu ada. Gak usah ingat apa-apa, ingat aja. Oh iya, kiri saya ada Tuhan, kanan saya ada Tuhan, sekeliling saya ada Tuhan yang menyertai kita. Tuhan Yesus tidak pernah tidak ada di dalam setiap hidup kita. Amin.